Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di tengah kondisi COVID seperti sekarang ini, di pandemi COVID-19, banyak sekali gejala-gejala tentang COVID-19 yang muncul dalam diri kita. Salah satunya yang sekarang banyak diidentifikasi oleh masyarakat adalah panas, terus kemudian juga flu dan beberapa gejala lainnya. Tetapi ada juga penelitian baru yang menemukan bahwa ternyata delirium ini menjadi salah satu tanda gejala COVID-19 yang kemudian muncul. Meskipun memang saat ini belum banyak ditemukan di Indonesia, tapi di negara-negara seperti Eropa sudah ada beberapa penelitian yang merilis gitu hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana gangguan delirium ini kemudian menjadi salah satu gejala dari COVID-19. Nah, nanti kita akan berbincang ya tentang waspada delirium di akhir tahun 2020 ini. Tapi sebelum saya masuk ke dalam tema kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa fun fact seputar menjaga kesehatan mental keluarga. Kita masuk ke fun fact yang pertama, terapkan gaya hidup sehat bersama. Nah, kebiasaan melakukan gaya hidup sehat bersama seperti misalnya berolahraga, ini kan sangat penting. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, kita perlu sebetulnya banyak memunculkan hormon endorfin dalam diri kita untuk kemudian menjadi semangat baru, agar tadi stresnya juga berkurang. Dan alangkah baiknya jika kegiatan ini kemudian kita laksanakan bersama keluarga, dengan anak di pagi hari. Entah misalnya nanti olahraga di luar ruang ataupun olahraga bersama di dalam rumah dengan alat gym yang sederhana. Nah, aktivitas ini bisa kita bangun juga ya sebagai bentuk untuk menghangatkan kembali keluarga kita di tahun baru 2021 nanti. Kita masuk ke fun fact yang kedua adalah tetap saling terhubung. Nah, penting untuk kita keluarga ketika saat ini berjauhan begitu ya antara satu dan lainnya untuk saling terhubung, entah menggunakan teknologi seperti sekarang banyak sekali layanan video conference yang bisa kita gunakan bersama untuk berkomunikasi, menanyakan kabar antar keluarga. Lebih baik lagi mungkin ketika kita bisa berkumpul bersama. Tetapinya di saat sekarang harus tetap menjaga protokol kesehatan ya pemirsa ya. Karena dengan kita berkumpul, saling bersosialisasi antar keluarga, ini juga bisa kemudian menghangatkan kembali keluarga. Dengan keluarga yang hangat, kemudian juga kita bisa menjadi imun tubuh yang baru dengan tingkat stres yang menurun begitu ya. Sehingga kita juga bisa terhindar dari paparan COVID-19. Kita masuk ke fun fact yang ketiga adalah berbelas kasih dan saling melayani. Nah, ini penting ketika di keluarga kan kita tahu ada hierarkinya, ada kakak, kemudian ada adik, ada orang tua, ada kakek, nenek gitu. Alangkah baiknya ketika kita sebagai kakak juga tetap melayani adik kita dan juga kita juga sebagai adik melaksanakan kewajiban kita untuk hormat terhadap yang lebih tua. Nah, hal seperti ini harus saling bersinergi begitu satu sama lain, tidak serta-merta hierarki yang lebih tinggi kemudian merasa harus dilayani, tetapi juga kita dalam keluarga sebagai yang lebih tua juga harus bisa menyayangi dan juga melayani adik-adik kita. Oke, kita masuk ke fun fact yang keempat, belajar hal baru bersama. Nah, banyak hal-hal baru di luar sana yang sebetulnya kita bisa pelajari bersama. Seperti contoh misalnya kita berkunjung ke museum, kita bisa mengetahui beberapa sejarah tentang peradaban manusia. Nah, ini kan aktivitas yang bisa kita lakukan bersama, atau hanya sekedar berjalan ke taman-taman yang di sana banyak bunga yang kita bisa juga mengenalkan edukasi terhadap tanaman-tanaman terhadap anak-anak kita. Banyak di Jakarta, ada juga di Bogor ya, yang sekarang juga bisa Anda kunjungi, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan ya pemirsa Bincang Sehati. Kemudian kita masuk ke fun fact yang kelima adalah jangan malu meminta bantuan. Seringkali kita merasa gengsi untuk meminta bantuan terhadap saudara kita sendiri gitu. Padahal sebetulnya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Terkadang juga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Terlebih ketika masalah tersebut sebetulnya muncul dari keluarga. Nah, perlu musyawarah bersama keluarga dan ini harus dimulai dengan komunikasi, dengan meminta bantuan terhadap keluarga dan juga meminta saran terhadap orang-orang atau saudara atau kerabat kita. Nah, itu dia tadi 5 fun fact seputar bagaimana kemudian menghadirkan atau menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, di segmen selanjutnya saya akan berbincang tentang waspada delirium. Terlebih penelitian terbaru di Eropa adalah bahwa delirium ini menjadi salah satu gejala dari COVID-19. Seperti apa nanti kita akan berbincang dengan pakar ya pemirsa Bincang Sehati. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kesehatan mental delirium ini sebetulnya kita sudah banyak bahas ya sebelumnya. Ini kan tentang bagaimana manusia terus kemudian kehilangan dari sisi kognitif. Ini juga diakibatkan oleh obat-obatan ataupun alkohol. Nah, tapi ternyata di era sekarang COVID-19 ada ditemukan pasien COVID yang kemudian mengalami gejala seperti ini. Nah, ini kan terjadi di Eropa. Kita tidak tahu sebetulnya ada atau tidak di Indonesia karena penelitian juga masih belum masif dan mungkin kita tunggu nanti hasilnya. Nah, tapi penting kemudian kita bahas bersama seperti apa sih kesehatan mental delirium ini, bagaimana kemudian gejala-gejalanya dan apa yang harus kita waspadai. Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dr. Jimmy Alexander, spesialis saraf dari Mandiri Center Stroke and Neuro Rehabilitation Clinic. Saya akan sapa, selamat pagi Dr. Jimmy. Iya, selamat pagi. Baik, Dokter Jimmy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Dokter, ini kan banyak masyarakat yang kemudian belum mengerti tentang delirium. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, sebetulnya delirium itu apa sih gitu? Dan kemudian biasanya gejala-gejala ini timbul di usia-usia berapa sih, Dok? Oh ya, oke. Jadi delirium merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan kognitif atau fungsi otak yang eksekutif, kemudian biasanya juga disertai dengan atensi atau gangguan konsentrasi, dan biasanya itu bersifat mendadak, jadi konsepnya sangat cepat, kemudian biasanya juga berlangsung reversible atau mudah kembali normal. Nah, ini tadi gejalanya paling sering pada usia lanjut, terutama pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi otak, dan juga biasanya kita temukan juga pada pasien yang sudah mengalami penyakit akut seperti stroke, kemudian pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, misalkan setelah operasi, setelah mengalami pembiusan umum atau general anestesi, atau misalkan pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian delirium ini biasa disebabkan oleh apa, Dok? Apakah karena memang konsumsi obat ataupun juga memang karena konsumsi alkohol, atau ada kemudian faktor lain yang kemudian memunculkan penyakit delirium ini? Iya, jadi delirium itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, itu salah satunya memang tadi sudah disebutkan ada penggunaan alkohol pada beberapa pasien, atau misalkan ada penggunaan zat-zat psikoaktif atau kayak narkoba gitu juga bisa. Nah, tapi kalau yang paling sering ya yang kita temukan tuh pada pasien lansia atau lanjut usia, biasanya akibat proses degeneratif atau proses penuaan. Nah, biasanya kalau pada kita lakukan pemeriksaan imaging atau scan bisa ditemukan adanya brain atrophy atau pengeributan otak. Kemudian bisa juga akibat proses inflamasi atau peradangan pada otak, misalkan encefalitis atau ada meningitis. Kemudian biasanya juga ada pada pasien-pasien mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter atau gangguan neurotransmitter atau fungsi di otak, misalkan pada pasien depresi, ansietas, atau yang sudah lebih berat mungkin psikosis juga bisa. Kemudian pada pasien mengalami yang ada gangguan metabolik ya, seperti diabetes, sudah hiperglikemi atau gula darahnya tinggi, ataupun yang mengalami gula darahnya turun atau hipoglikemi juga bisa. Kemudian juga kita sering temukan di kasus-kasus juga pada pasien yang mengalami gangguan tidur, seperti insomnia, kemudian pasiennya sulit tidur dan akan mengakibatkan gangguan pada fungsi otaknya, sehingga nanti timbul gejala-gejala delirium. Kadang-kadang juga pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan saat tidur, misalkan ada tidurnya mendengkur atau tidurnya ada henti napas saat tidur. Nah, itu bisa juga pada saat siang harinya gampang ngantuk atau kehilangan fungsi kognitif, menyerupai gejala delirium. Mungkin seperti itu. Baik. Nah,
Untuk kehilangan fungsi kognitifnya ini, bagaimana kita membedakannya dengan pikun gitu? Karena terkadang kan ada orang tua juga yang ketika kita ajak bicara tidak fokus di pembicaraan awal, mungkin fokus, kemudian ketika masuk ke segmen yang berikutnya mulai tidak fokus. Bagaimana kita membedakan tadi kehilangan fungsi kognitif tadi antara pikun dengan gejala delirium, Dokter Jimmy? Oh iya, oke. Nah tadi untuk gejala pikun biasanya dia sifatnya tidak mendadak ya, jadi perlahan-lahan. Sedangkan kalau delirium itu konsepnya kejadiannya sangat cepat. Jadi pasien biasanya misalkan baru-baru saja diajak ngomong nyambung, ternyata beberapa saat kemudian tiba-tiba nggak nyambung gitu. Nah itu bisa menjadi penanda gejala delirium tadi. Jadi sifatnya konsepnya mendadak atau lebih cepat. Sedangkan kalau pikun biasanya konsepnya perlahan. Pelan-pelan gitu ya, lama-lama misalkan semakin tua makin mudah lupa dan akhirnya sampai ke tahap yang lebih berat ke arah demensia atau kepikunan. Nah, terus kemudian yang gejala yang lain biasanya kalau delirium itu misalkan penyebabnya kita perbaiki, misalkan gangguan metabolismenya kita perbaiki, gula darahnya kita perbaiki, nanti sifatnya reversibel. Terus kemudian misalkan penyebabnya karena sirkulasi atau oksigenasi ke otaknya nggak lancar, kita perbaiki sirkulasinya biasanya akan membaik gitu. Jadi sifatnya reversibel kalau delirium, sedangkan demensia atau kepikunan biasanya ya paling sering ya misalkan yang Alzheimer atau yang vascular demensia yang sudah lebih berat itu biasanya irreversibel. Tapi kalau sudah lebih berat ya, tapi kalau masih awal-awal mungkin bisa kita perbaiki. Oke. Jadi ketika itu munculnya mendadak, bisa langsung diantisipasi gitu ya, kalau misalnya itu adalah delirium. Berbeda dengan kepikunan yang dia mungkin bertahap gitu ya, naik usia, terus kemudian semakin naik gitu. Berbeda dengan delirium. Baik, kalau misalnya dengan kabut otak seperti itu, brain fog ini bagaimana membedakan antara delirium dengan brain fog tadi? Oh iya, untuk delirium dengan brain fog ya, jadi delirium itu memang sifatnya merupakan kelainan proses di otak. Nah tadi yang penyebabnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, jadi ada beberapa faktor. Sedangkan kalau brain fog itu dia sifatnya hanya terutama gangguan pada fungsi atensinya saja ataupun fungsi untuk eksekutifnya. Tapi biasanya kalau brain fog ini gejalanya hanya sesaat. Kemudian ya agak mirip kayak delirium, tetapi kalau brain fog itu biasanya lebih ringan ya, jadi pasien masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau delirium ini biasanya pasiennya sudah mengalami kelelahan, kemudian kognitifnya sudah jauh menurun, kemudian ya sifatnya itu langsung mendadak. Sedangkan kalau brain fog dia sama juga sih kayak demensia stepwise, tapi kalau delirium konsepnya sangat cepat ya. Kalau yang brain fog biasanya bertahap juga, tapi tergantung dari etiologinya tadi, dari penyebabnya tadi. Oke, baik. Wah, seru sekali perbincangannya, banyak kosakata baru yang bisa kita pelajari ini pemirsa Bincang Sehati. Menarik sekali. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya nih ya, dokternya berbincang dengan Dokter Jimmy. Untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Dokter Jimmy bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Bincang Sehati.